Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan memuji Allah, yaitu dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang mengatur sekalian alam. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai menjalankan perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Wahai orang-orang beriman, bersalawatlah kepada Nabi. Kita bersalawat kepada Nabi Muhammad dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan juga perintah Allah wasallimu taslima, dan ucapkanlah salam kepada baginda Rasulullah. Kita mengucapkan salam yaitu dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran. Apabila sebelum ini sampai ayat yang ke-72 dari suratul Isra, sekarang kita lanjutkan kepada ayat yang ke-73, 74, 75, 76 dan 77 dari suratul Isra, yaitu 5 ayat. Yang kelima-lima ayat ini menerangkan tentang sunnatullah. Sunnatullah yaitu ketetapan Allah atau aturan Allah yang tetap, yang Allah berlakukan pada masa dahulu dan Allah juga berlakukan pada masa sekarang, dan Allah akan tetap berlakukan sampai hari kiamat. Yaitu di antara sunnatullah yang Allah berlakukan adalah siapa yang menyampaikan kebenaran atau siapa yang berjuang dalam menyampaikan kebenaran, maka ia akan dipelihara oleh Allah, ia akan dijaga oleh Allah. Nah, ayat-ayat yang kita pelajari ini menerangkan tentang Rasulullah pada masa dahulu yang menyampaikan kebenaran. Maka meskipun kafir Quraisy di Mekah berusaha sekuat tenaga untuk mencelakakan Rasulullah, untuk membujuk rayu Rasulullah, untuk memalingkan Rasulullah dari kebenaran, tetapi Allah Subhanahu wa taala menjaga baginda Rasulullah sehingga Rasulullah tetap berada di atas jalan yang benar, sehingga Rasulullah tetap mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, terselamat dari bujuk rayu dan juga usaha untuk memalingkan Rasulullah dari kebenaran. Kemudian Allah juga menerangkan di dalam ayat yang akan kita pelajari nanti bahwasanya setiap yang menyampaikan kebenaran, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan. Nah, maka ada karunia Allah bagi setiap penyampai kebenaran. Nah, ketika para penyampai kebenaran itu merasakan karunia Allah, itulah yang akan mengokohkan mereka lagi dalam berjuang. Itulah yang akan menguatkan lagi keyakinan mereka dalam perjuangan, sehingga pendirian mereka tidak akan pernah berubah. Jangankan kepada ragu, tidak berkurang saja keyakinan sedikit, tidak,
bahkan keyakinan mereka menjadi bertambah-tambah dari ilmu yakin menjadi ainul yakin, bahkan sampai ke tahap hakul yakin. Itulah rahasia di dalam menyampaikan dan memperjuangkan kebenaran. Maka kita lihat para pejuang kebenaran semakin disiksa, semakin difitnah, semakin kokoh di dalam memperjuangkan kebenaran. Dan boleh jadi ada sebahagian manusia yang mempercayai fitnah, tetapi sebenarnya dalam perjalanan waktu yang benar itu nampak benar dan yang salah itu pasti akan kelihatan juga salahnya. Nah, di dalam kisah-kisah para rasul terdahulu itu sudah didapatkan melalui ayat-ayat Al-Quran, karena banyak kisah Rasul tentang Nabi Yusuf alaihi salam, tentang Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad yang diterangkan dengan sangat terperinci sekali bahwasanya mereka mendapat penjagaan dan pemeliharaan dari Allah meskipun kaum mereka mendustakan mereka, meskipun kaum mereka memfitnah mereka dengan berita-berita bohong, tetapi yang benar itu tetap benar dan yang salah itu tetap salah. Inilah yang membuat para pejuang kebenaran itu tenang dalam berjuang. Apa sebab? Sebab ada istilah yang biasa kita dengar, Allah tidak tidur. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak tidur maknanya Allah mengetahui apa yang berlaku. Maka Allah tidak rela hambanya yang memperjuangkan kebenaran mendapat penganiayaan, kemudian yang benar itu menjadi tersembunyi. Tidak, Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan yang benar itu benar, liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Allah akan menampakkan yang benar itu kepada sekalian manusia meskipun orang-orang musyrik itu tidak menyukai. Karena yang berkuasa di alam semesta ini adalah Allah. Silakan manusia berkehendak, apapun kehendak yang ingin dilaksanakan dengan kekuasaan yang mungkin tidak terbatas kononnya. Tapi mana ada kekuasaan manusia yang tidak terbatas? Sehebat apapun manusia berkuasa ada batasnya. Nah, yang berkuasa tanpa batas itu adalah Allah. Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Maka sebenarnya yang menjalankan kehidupan yang sedang kita lalui ini sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pengajian kita ini akan mudah-mudahan menambahkan lagi keimanan kita di dalam menyampaikan kebenaran. Semua kita ini berkewajiban menyampaikan kebenaran. Jangan difahami yang menyampaikan kebenaran itu para ustaz saja, enggak. Para guru-guru saja, enggak. Semua kita tanpa terkecuali adalah berkewajiban menyampaikan kebenaran sebatas mana yang mampu kita lakukan. Mungkin kita tak pandai berceramah, tetapi kita pandai bertukar fikiran umpamanya, silahkan. Mungkin di media sosial kita tidak pandai menulis makalah umpamanya, tetapi mungkin kita meneruskan atau memforwardkan, oh ini rasanya inilah dia yang mesti diketahui oleh orang banyak, dah maka kirimkan. Maka semua kita ini berkewajiban di dalam menyampaikan kebenaran. Insya Allah semua kita ini mendapat penjagaan dan pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebagai mukaddimah dari 5 ayat yang kita pelajari, yaitu tentang sunnatullah bagi penyampai kebenaran. Sebagaimana biasa, kita akan membaca terlebih dahulu ayat-ayat yang kita pelajari, karena kita ingin dari bacaan itu kita mendapat pahala. Karena setiap huruf yang kita baca itu kita akan mendapatkan pahala berapa? 10. Satu huruf 10. Nah, nanti ratusan rasanya huruf yang akan kita baca ini, karena 5 ayatnya cukup banyak. Maka ribuan pahala yang kita dapatkan. Pahala itu untuk apa? Untuk kita mendapatkan balasan kebaikan. Nah, apa balasan kebaikan yang kita harapkan? Banyak sekali ya.
Umpamanya kita ingin badan kita disehatkan, itu balasan kebaikan. Boleh jadi kita ini mungkin sakit kalau disebabkan, kalau berdasarkan hukum sebab akibat, karena mungkin ada makanan yang kita makan itu mungkin bisa mendatangkan penyakit, tetapi karena ada balasan kebaikan dari Allah, maka meskipun masuk makanan itu ke dalam tubuh kita tapi tidak mendatangkan penyakit, karena yang memberlakukan jadi tidaknya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan fikiran kita dijernihkan oleh Allah. Kalau fikiran jernih, maka cepat sekali kita memahami yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Tak susah untuk memahaminya karena fikiran kita jernih. Fikiran yang kotor itu yang susah untuk memahami. Betul tidak itu kebenaran? Dia masih mempersoalkan, meragukannya. Dan mudah-mudahan Allah sucikan pula hati kita, karena dengan hati yang suci mudah sekali kita untuk menerima petunjuk, kemudian banyak sekali balasan kebaikan. Mudah-mudahan Allah mudahkan pula kita dalam mengamalkan kebenaran itu, sehingga kita menjadi pejuang kebenaran, bukan hanya sekedar menyampaikan, tapi menjadi pejuang kebenaran. Apa beda penyampai dengan pejuang? Kalau penyampai menyampaikan, kita sudah tahu, kemudian kita beritahukan kebenaran itu kepada orang lain. Kalau pejuang, kita sampai ke tahap berkorban demi perjuangan itu. Lebih lagi, lebih gigih lagi. Nah, mudah-mudahan balasan-balasan kebaikan itu kita dapatkan. Sederhana sekali. Bagaimana cara mendapatkannya? Dengan membaca Al-Quran. Karena setiap huruf yang kita baca ada pahalanya, dan bertambah pahalanya itu apabila kita mengetahui kandungan maknanya. Nah, disinilah pentingnya kita belajar tafsir, dan mudahlah bagi kita selepas itu untuk mengamalkannya. Karena Al-Quran sebagai petunjuk itu mesti difahami. Ada petunjuk tapi tepi jalan, tapi kita tak faham. Nah, apa gunanya? Ada tulisan 20 km. Apa 20 km ini? Apakah panjang jalan ini 20 km? Rupanya jalan duyung ini tak sampai 20 km. 2 km lebih kurang saja. Apa maksudnya 20? Oh, rupanya tidak boleh mengendarai kendaraan dengan kecepatan lebih dari 20 km. Di situ kecepatannya hanya 20. Kita memahami kandungan atau makna dari petunjuk ini. Untuk itulah kita belajar tafsir. Selalu kita dengar dalam pengajian, kita kembali kepada Al-Quran, kita jadikan Al-Quran sebagai petunjuk, jadi pedoman. Tapi kita sendiri tak faham, hanya sekedar membaca saja. Maka disinilah perlunya kita mengaji tafsir, karena tafsir itu penjelasan. Maka dengan penjelasan itu diharapkan kita bisa memahami kandungan Al-Quran, sehingga mudah bagi kita untuk mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi awhayna ilaika litaftari 'alaina ghairah wa idzal lattakhadhuka khalila walaula an thabbatnaka laqad tarkanu ilaihim syai'an qalila idzal la'adzaqnaka di'fal hayati wa di'fal mamati thumma la tajidu laka 'alaina nasira wa in kadu la yastafizzunaka minal ardi liyukhrijuka minha wa idzal la yalbathuna khilafaka illa qalila sunnata man qad arsalna qablaka mir rusulina wa la tajidu li sunnatina tahwila. Allah berfirman, wa in kadu, dan sesungguhnya hampir saja mereka la yaftinunaka, memalingkanmu. Mereka siapa? Nah, nanti kita akan sampaikan dalam tafsir. Mereka yang dimaksudkan adalah kafir Quraisy
yaitu yang berdiam di kota Mekah. Rasulullah menyampaikan dakwahnya pertama kali di kota Mekah, setelah itu berpindah ke kota Madinah. Nah, karena ayat ini adalah ayat yang turun di kota Mekah, maka yang dimaksudkan mereka di sini adalah mereka kafir Quraisy. Dan sesungguhnya mereka hampir saja memalingkanmu, Nabi Muhammad, anilladzi auhayna, dari apa-apa yang kami wahyukan ilaika, kepadamu. Apa yang diwahyukan kepada Rasulullah? Al-Quran. Nah, hampir saja mereka memalingkan Rasulullah dari Al-Quran. Nah, bukan Al-Quran yang diikuti, tetapi kehendak mereka, kehendak kafir Quraisy yang diikuti, itu keinginan mereka. Tapi Rasulullah mendapat penjagaan dari Allah. Litaftaria, supaya kamu Muhammad mengada-adakan alaina, ke atas kami, ghairahu, yang lainnya. Itu keinginan kafir Quraisy. Wa idzan, dan kalau begitu, kalau mereka berhasil memalingkan Rasulullah sehingga meninggalkan Al-Quran, lattakhadhuka, sungguh mereka akan menjadikan kamu wahai Muhammad khalila, teman setia. Nah, jadi mereka akan menjadikan Rasulullah sebagai teman setia kalau Rasulullah dapat mereka palingkan dari Al-Quran. Nah, tapi apakah berhasil mereka memalingkan Rasulullah dari Al-Quran? Tidak. Maka mereka tetap menjadi musuh bagi Rasulullah. Walaula, dan kalaulah tidak, ansabbatnaka, kami mengokohkan kamu wahai Muhammad. Kalau tidaklah kami mengokohkan kamu wahai Muhammad, laqad kitta, sesungguhnya hampir saja kamu, tarkanu, condong, ilaihim, kepada mereka, syai'an, sesuatu, qalila, sedikit. Artinya kalaulah tidak kami mengokohkan kamu wahai Muhammad, hampir saja kamu sedikit akan condong kepada mereka. Tetapi karena Allah menjaga Rasulullah, tak ada Rasulullah condong. Jangankan condong, sedikit condong pun tidak. Sedikit condong pun tidak. Artinya tidak ada kecondongan sama sekali. Apa sebab? Sebab Allah menjaga Rasulullah. Jadi tak ada hati condong, itu tidak ada. Jadi tetap Rasulullah itu mengikuti kebenaran, tidak mengikuti bujuk rayu kafir Quraisy. Dia ada bujuk rayu. Nanti kita sebut apa bujuk rayu mereka itu. Ya, pandai mereka membujuk rayu Rasulullah. Pada hari ini begitu juga musuh membujuk rayu kita, supaya kita condong kepadanya. Tapi bagi orang yang dipelihara oleh Allah, maka tidak akan mampu condong, tidak akan mungkin condong kepada musuh. Kalau condong pada musuh, musuh itu menjadi teman setia pula. Nah, apa gunanya menjadi teman setia musuh? Kemudian menjadi orang yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah. Idzan, kalau begitu, kalau condonglah kepada selain Al-Quran, kepada kesesatan atau kepada kekufuran, la'adzaqnaka, sungguh kami akan merasakan kepadamu wahai Muhammad, di'fa, lipat ganda, al-hayah, siksaan di dunia ini. Itu akibat kalau condong kepada kesesatan, mendapat siksaan. Dan berlipat kali ganda pula, wa di'fa, dan berlipat kali ganda al-mamat, siksaan selepas kematian. Bukan hanya di dunia, setelah mati pun juga. Summa, kemudian, la tajidu, kamu tidak akan mendapati, laka, bagimu, alaina, ke atas kami, nasira, seorang penolong pun. Artinya tak ada lagi yang menolong. Kalau tak ada lagi yang menolong, maka akan menjalani hidup dengan diri sendiri. Takkan mungkin kita mampu mengalahkan musuh kalau tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca saja dahulu sampai 5 ayat ini, setelah itu baru kita terjemahkan langsung nanti, karena antara 5 ayat ini, antara satu dengan yang lain saling berkaitan. Wa in kadu, dan hampir-hampir saja mereka, la yastafizunaka, mendatangkan
kegelisahan kepadamu wahai Muhammad minal ard, di negeri yang dimaksudnya negeri Mekah, di negeri Mekah, karena tadi ayat turun di kota Mekah. Liyukhrijuka, supaya mereka itu mengusir kamu minha, darinya, supaya mereka mengusir Nabi Muhammad dari kota Mekah, karena bagi mereka Nabi Muhammad ini mendatangkan gangguan terhadap mereka berkaitan dengan kepercayaan, karena mereka menyembah berhala, sementara Rasulullah menyebut berhala itu bukanlah sesembahan. Maka mereka merasa terganggu dengan kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Wa idzan, dan kalaulah begitu, artinya kalau memang mereka itu mengusirmu wahai Muhammad dari kota Mekah, la yalbatsuna, tidaklah mereka berdiam di kota Mekah itu khilafaka, sepeninggalmu, artinya kamu diusir kemudian kamu tinggalkan kota Mekah, tak lama selepas itu, illa qalila, kecuali sebentar saja, maka mereka akan mendapat siksaan. Jadi itu sudah menjadi sunnatullah, yaitu siapa saja yang mengusir Rasulnya dari negeri yang didiami oleh Rasul tersebut, maka tidaklah selepas itu melainkan yang mengusir itu akan mendapatkan bencana, malapetaka. Sunnata, itulah dia ketetapan Allah sebagai ketetapan man qad arsalna, bagi siapa yang telah kami utus qablaka, sebelummu, min rusulina, dari utusan-utusan kami, rasul-rasul kami. Artinya kalau kamu wahai Muhammad seorang rasul diusir oleh kaummu, apabila rasul-rasul sebelum ini diusir oleh kaum mereka, maka kaum mereka itu dibinasakan, kaummu pun juga akan dibinasakan kalau mereka mengusirmu. Wala tajidu, dan kamu tidak mendapati, li sunnatina, bagi ketetapan kami atau sunnah kami, sunnatullah, tahwila, perubahan. Artinya tak akan pernah berubah, yaitu siapa yang mengusir Rasul pada masa dahulu dibinasakan, maka siapa yang mengusir Rasul pada masa sekarang pun dibinasakan. Tapi sekarang tak ada lagi Rasul. Ya, Rasul tak ada lagi, karena penutup sekalian Rasul adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi pada hari ini ada pewaris Rasul. Siapa yang menjadi pewaris Rasul? Al-ulama warasatul anbiya, para ulama itu pewaris para nabi. Maka apabila pada hari ini ada kaum atau bangsa yang mengusir para ulama yang sebenarnya ulama yang menyampaikan kebenaran, maka tidak lama selepas pengusiran itu bangsa itu akan celaka, akan binasa. Itu adalah sunnatullah. Tapi dah lama ni Ustaz, dah 5-10 tahun tak juga celaka-celaka. Maka kita katakan berapa lamanya itu Allah yang menetapkan. Kecelakaan yang diberlakukan kepada kaum Quraisy yaitu 1,5 tahun setelah Rasulullah itu mereka usir dari kota Mekah. Sebenarnya tidak diusir, memang mereka akan membunuh Rasul pada malam itu. Tetapi Allah telah memerintahkan Rasulnya untuk berhijrah, meninggalkan kota Mekah. Nah, jarak dari Rasulullah berhijrah itu sampai kepada mereka dibunuh, yaitu banyak pemimpin Quraisy itu dibunuh dalam perang Badar, itu jaraknya hanya 1,5 tahun saja. Nah, jadi dibayar mundurlah sedikit, 1,5 tahun. Maka banyak pemimpin Quraisy itu terbunuh di perang Badar. Di perang Badar. Itu kalau kita bawa ke perang Badar. Nah, kalau kita bawa ke pembukaan kota Mekah, pada akhirnya kota Mekah itu dikuasai sepenuhnya. Nah, maka hanya dalam masa 7 tahun saja. 7 tahun Rasulullah kembali ke kota Mekah, karena tahun 6 Hijriah itu perjanjian Hudaibiyah. Di situ sudah bertanda kekalahan kaum Quraisy. Kemudian tahun berikutnya kota Mekah itu dapat dibuka, dapat dikuasai. Jadi sunnatullah yang berlaku
di setiap zaman dan dimanapun, dan yang memberlakukannya adalah Allah, yaitu setiap penyampai kebenaran itu dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga yang mati terbunuh, Ustaz, penyampai kebenaran itu. Maka kita katakan itu pun juga sunatullah. Jadi sunatullah itu jangan difahami satu saja, enggak. Banyak sunatullah itu. Nah, semua sunatullah itu yang mana yang akan diberlakukan ke atas kita, itulah yang terbaik bagi kita, insyaallah. Maka bagi orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, kemudian mendapatkan pelajaran dari kisah-kisah yang terkandung dalam Al-Quran, maka tidak akan membuat hati mereka gelisah atau mereka menjadi putus asa. Tidak, mereka menjadi tenang karena mereka memiliki pedoman. Pedoman itulah yang mengokohkan kaki mereka di dalam perjuangan. Inilah dia 5 ayat yang kita pelajari. Kita panjangkan sedikit mukaddimah ini supaya ketika nanti kita membahaskan tafsir ayat akan lebih mudah kita memahaminya. Baik, kita pindah ke tafsir, yaitu penjelasan yang lebih panjang. Ayat 73, ayat yang pertama dari 5 ayat yang kita pelajari dalam kesempatan ini. Wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi auhayna ilaika. Dan sesungguhnya mereka hampir saja memalingkan kamu dari apa-apa yang kami wahyukan kepadamu. Tadi sudah kita sebutkan siapa yang hampir saja memalingkan Rasulullah. Orang-orang kafir Quraisy, yang mana kepercayaan mereka itu menyembah berhala. Hampir saja Rasulullah dapat dipalingkan. Hampir saja dapat dipalingkan. Ini dalam persoalan apa ini? Nah, karena ayat ini berkaitan dengan wahyu yang diturunkan kepada Rasul, berarti berpaling dari wahyu itu bermakna berpaling dari kandungan wahyu itu. Apa kandungan wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah? Mulai dari wahyu pertama itu apa kandungannya? Yang paling penting, yang paling pokok, yang paling utama, mentauhidkan Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Tuhanmu, wahai Muhammad, yang mencipta. Sementara berhala yang disembah oleh kafir Quraisy itu bukanlah punya kuasa mencipta, bahkan berhala itu adalah yang dicipta. Maka berhala itu bukan Tuhan. Itu mulai dari ayat pertama turun kepada Rasul. Nah, kafir Quraisy ini membujuk rayu Rasul. Di dalam tafsir disebutkan sampai-sampai mereka mengatakan, wahai Muhammad, peganglah berhala kami ini, pegang berhala kami ini. Maka nanti kami akan masuk Islam. Rasulullah kan ingin apa? Ingin manusia itu masuk Islam, mendapat petunjuk. Apalah salahnya memegang berhala itu? Bukannya menyembahnya. Nah, tetapi ayat ini menyebutkan, jangan sampai. Itu adalah usaha mereka untuk memalingkan. Nah, ada lagi dalam tafsir, Rasulullah hendak menyentuh Hajarul Aswad. Kita disunatkan untuk mencium Hajarul Aswad, tetapi kafir Quraisy melarang Rasulullah untuk menyentuh Hajarul Aswad. Baru dibolehkan kalau Rasulullah menyentuh berhala mereka. Baru boleh sentuh Hajarul Aswad kalau Nabi bersedia menyentuh berhala mereka. Seperti ada apa namanya itu? Ada negosiasi. Nah, apakah dalam kepercayaan ini boleh bernegosiasi seperti itu? Tidak. Maka turun ayat ini. Hampir-hampir saja mereka itu memalingkanmu, wahai Muhammad, dari apa yang kami wahyukan kepadamu. Apa yang diwahyukan kepada Rasulullah? Al-Quran. Apa isinya? Mentauhidkan Allah. Hampir saja memalingkanmu dari mentauhidkan Allah. Hampir di situ bukan bermakna Rasulullah telah melakukannya, ya. Jangan difahami, Rasulullah telah melakukan. Enggak, ini hampir saja ini maknanya. Nah, apabila tidaklah Allah menjaga Rasul, maka boleh jadi ada kecondongan untuk mengikuti kehendak kafir Quraisy itu.
Tapi karena penjagaan Allah, pemeliharaan Allah, tak ada kecondongan itu sedikit pun. Nah, itu yang kita sebut tadi penjagaan Allah, sehingga tidak ada sedikit pun mau condong untuk mengikuti bujuk rayu. Itu bujuk rayu sebenarnya. Bujuk rayu kafir Quraisy. Masuk dia melalui celah hati Rasulullah yang lembut itu. Rasulullah kan hatinya lembut. Kelembutan hati Rasul itu berharap sekali kalau kaumnya itu memeluk Islam. Kemudian kaumnya pula membuat syarat pula untuk memeluk Islam. Nah, syaratnya sentuhlah berhala kami. Nah, maka boleh jadi apalah salahnya menyentuh berhala kalau pada akhirnya mereka masuk Islam. Nah, tapi Allah menurunkan ayat ini, oh tidak wahai Muhammad, jangan sedikit pun condong kepada mereka. Jadi nampaknya dalam perkara tauhid dan syirik ini mesti apa? Tegas, mesti tegas, tak boleh abu-abu. Apa abu-abu itu? Remang-remang, kabur, tak boleh. Yang benar itu mestilah jelas benarnya, dan yang salah itu mestilah jelas salahnya bagi kita, sehingga kita menetapkannya dengan tegas. Biasanya yang abu-abu itu boleh jadi dia tak tahu yang benar itu benar dan yang salah itu salah, atau yang kedua mengikut hawa nafsu karena ingin mendapatkan kepentingan, akhirnya boleh mengorbankan kebenaran. Akhirnya dia condong kepada hawa nafsu, kepada kesesatan. Litaftariya alaina ghairahu, supaya kamu atau agar kamu membuat-buat yang lainnya ke atas kami. Tapi ini tak berlaku ya, karena Rasulullah sedikit pun tak condong. Biasanya manusia kalau sudah condong kepada kesesatan, tidak lagi mengikuti kebenaran. Kalau tidak lagi mengikuti kebenaran, mengikuti apa lagi? Mengikuti kesesatan. Maka dicari-carilah kebenaran kesesatan itu. Padahal kesesatan itu adalah yang salah, tetapi dicari-cari kebenaran kesesatan, dicari dalil untuk membenarkan kesesatan, sehingga kononnya yang dia lakukan itu benar, padahal yang dia lakukan itu salah. Ada tak kita jumpai orang yang seperti itu pada hari ini? Oh banyak, bukan? Saya tanya ada tidak? Rupanya banyak, rupanya. Apa sebabnya? Tahukah mereka yang benar itu benar, yang salah itu salah? Boleh jadi tak tahu, bermakna jahil, bodoh, karena tak belajar. Maka kesalahannya mengapa tak belajar? Karena ada pengajian tafsir. Dan ini adalah pengajian yang sederhana sekali, rasanya siapapun tahu. Tapi mengapa melakukannya juga sehingga condong kepada kesesatan itu? Bahkan bukan condong lagi, ada yang menjadi corong. Apa corong itu? Menjadi penyebar dari kesesatan itu sendiri di kalangan kaum muslimin. Dia orang Islam, tetapi di kalangan kaum muslimin dia kaburkan kebenaran itu karena kepentingan, karena mungkin dia dapat habuan dunia kayaknya, dia dapat upah dari perbuatannya itu, yang tujuannya untuk memalingkan kaum muslimin dari kebenaran. Wa idzal lattakhadhuka khalila, kalau memang demikian maka mereka akan menjadikanmu sebagai kekasih. Khalila ini, khalil kekasih. Kekasih ini boleh teman setia, boleh sahabat setia, boleh khalila, khalil. Kita punya banyak sahabat, tetapi ada sahabat yang sangat dekat sekali dengan kita, yang biasanya kalau sahabat dekat itu kita sangat mencintainya, sangat menyayanginya. Kemudian kalau ada apa saja yang menyedihkannya, kita akan bantu dia, kita akan tolong dia, kita perhatikan lebih dari yang lainnya. Ini khalilah. Siapa dulu dari manusia ini yang menjadi khalil Allah sehingga dia digelar dengan khalilullah? Nabi Ibrahim. Ittakhadallahu Ibrahima khalila. Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil.
Nah, mendapat gelaran Khalil, yaitu kekasih Allah. Nah, jadi kata Khalil di sini, apabila Rasulullah condong kepada mereka, maka kafir Quraisy itu menjadi teman-teman setia bagi Rasulullah. Rasulullah menjadi teman setia bagi mereka. Nah, itu keinginan mereka. Tetapi apa gunanya menjadi teman setia bagi manusia tetapi menjadi yang dibenci oleh Allah Ta'ala? Nabi Ibrahim dibenci oleh manusia. Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim menyampaikan ajaran tauhid, sementara kaumnya menyembah berhala. Nabi Ibrahim dibenci oleh kaumnya, tetapi Nabi Ibrahim menjadi Khalil, teman setia yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim mencintai Allah, Allah pun mencintai Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka kalau disuruh memilih, pilih mana? Menjadi khalil manusia atau menjadi khalil Allah? Nah, tapi ada juga yang mau menjadi khalil manusia sehingga dia mengikuti bujuk rayu manusia itu. Karena apabila bujuk rayu manusia itu diikuti, maka dijadikan teman setia. Teman setia ini dikasih jabatan, kemudian apa lagi? Dikasih kekayaan, fasilitas, apa lagi? Dikasih perlindungan, pemeliharaan dan lain sebagainya. Tapi apa gunanya semua itu kalau menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala dan musuh orang-orang beriman? Yang mau kita cari itu adalah redha Allah, bukan redha manusia. Kalaulah Rasulullah mengikuti atau condong kepada apa yang diinginkan oleh orang-orang musyrik itu, maka Rasulullah mendapat hukuman, siksaan dari Allah. Itu kalau. Nah, kalau disebut kalau bermakna terjadi atau tidak? Tidak. Kalaulah saya punya sayap, maka saya akan terbang jauh di atas puncak gunung. Kalau jadi tidak terjadi. Begitu juga dalam ayat ini, tidak terjadi. Apa sebab? Sebab walaula, dan kalaulah tidak kami ansabbatnaka, mengokohkanmu wahai Muhammad di atas kebenaran, laqad kita sungguh saja hampir ya, bukan langsung kepada perbuatannya, tapi hampir saja, yaitu kepada keinginan, ada getaran hati untuk tarkanu, condong ilaihim, kepada mereka, syai'an qalila. Ini penekanannya sedikit sekali, condong, tidak ada. Karena Allah telah mengokohkan pendirian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada Rasulullah condong kepada bujuk rayu mereka itu, sedikit pun tidak. Jangankan condong, hampir kepada condong pun tidak. Hampir itu maknanya ada pendahuluan kepada condong itu. Sebelum condong itu, nah, umpamanya lah, ini biasanya yang condong ini apa biasanya? Awalnya tegak lurus, kemudian setelah itu condong. Nah, apa yang biasanya tegak lurus? Umpamanya pohon lah, umpamanya tegak lurus, tapi karena pohon ini tinggi, kemudian akarnya di bawah tak begitu kokoh, kemudian di tanah yang gambut pula, maka dia menjadi condong. Itu sudah condong. Nah, biasanya kalau condong ini berikutnya apa lagi? Roboh, tumbang. Ini hampir saja akan condong, berarti dia sudah condong? Belum saja, hampir saja, baru hampir. Nah, hampir pun tidak, apalagi condong. Apa sebab? Sebab Allah telah menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap mudah-mudahan seperti itu juga, dijaga oleh Allah. Ketika kita berada di tanah air kita ini, kebanyakan penduduk di negeri kita ini adalah kaum muslimin. Tetapi kalau kita umpamanya pergi belajar ke luar negara atau bekerja di luar negeri, yang di situ itu banyak kaum musyrik umpamanya,
mereka menyembah berhala. Bagaimana? 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun kita bergaul dengan mereka, ada condong pula mengikuti kepercayaan mereka? Kalau tidaklah Allah menjaga pendirian kita, pasti akan condong. Nah, jangankan ke luar negeri, berkawan aja, berkawan di negeri sendiri. Nah, karena ilmu yang kurang, kemudian tidak menjaga iman yang di dalam dada, maka mulailah setelah berkawan itu dia condong. Setelah itu, memang ada yang sampai keluar dari agama, murtad. Nah, maka apabila memang betul kita menjaga iman kita, maka mohonlah pertolongan kepada Allah setelah berusaha sekuat tenaga. Jangan sampai condong, jangankan condong, tergetar hati untuk condong pun jangan. Bagaimana caranya? Belajar sehingga tahu kita yang benar itu benar, yang salah itu salah. Apalagi ini dengan perkawinan ya. Nah, mungkin ada lelaki tampan yang menyukainya, tapi lelaki itu orang musyrik, orang kafir. Nah, istilahnya sekarang ini non muslim. Istilahnya non muslim, karena dia sudah mencintai laki-laki itu, tapi laki-laki itu pula mengatakan, saya tak mau masuk Islam. Kalau kamu memang mau saya nikahi, maka kamu ikut kepada kepercayaan saya. Nah, itu dia. Pada hari ini boleh jadi salah satu sebab adalah perkawinan itu. Maka apabila itu berlaku, habislah sudah yang paling berharga dalam hidup kita ini. Lenyaplah sudah. Apa yang paling berharga dalam hidup kita? Iman. Itulah yang paling berharga. Suami itu kalau tidak dia mati dulu, kita mati dulu. Ini di dunia ini. Itu pun kalau mati yang kita sebut. Kadang-kadang tak sampai mati. Sekarang memang sehidup semati, bukan main lagi cintanya. Sekarang 3-4 tahun selepas itu, boleh jadi benci membenci. Mengapa mempertaruhkan yang paling berharga, menggadaikan akhirat yang berharga itu hanya karena dunia yang tidak seberapa? Maka jangan sampai hati itu condong kepada kesesatan. Maka berusahalah sekuat tenaga. Berusaha, nanti Allah akan jaga. Karena Allah hanya akan memberikan karunia kepada yang layak untuk mendapatkannya. Siapa yang layak? Yang berusaha. Kalau condong juga, idzan, kalau begitu, kalau condong juga kepada kesesatan, ini kepada Nabi Muhammad dahulu, la azaqnaka, sungguh kami akan merasakan kepadamu wahai Muhammad, di'fal haya, siksaan yang berlipat ganda di dunia. Mengapa berlipat ganda ya? Karena Nabi Muhammad itu telah mendapatkan nikmat yang besar. Siapa yang mendapatkan nikmat yang besar kemudian tidak mensyukuri nikmat yang besar itu, maka akan mendapatkan siksaan yang besar. Orang biasa kalau melakukan kesalahan maka mendapat hukuman yang biasa juga. Tapi kalau sudah pendakwah, bergelar ustaz, ilmunya banyak, kemudian menjadi figur di tengah masyarakat, kemudian melakukan kesalahan, maka siksaannya pun lebih besar. Nah, Nabi Muhammad, Nabi Rasul, banyak mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah banyak sekali kepada Rasulullah, pengetahuan yang diberikan kepada Rasulullah sangat luas sekali, makrifah yang mendalam diberikan kepada Rasul. Kemudian Rasul pula condong, maka ini ancaman dari Allah. Tetapi ada Rasulullah itu condong? Tidak, ini hanya sebagai andaian saja. Andaikan condong, niscaya Allah akan menyiksa Rasul dengan siksaan yang berlipat kali ganda. Kapan siksaan itu diberlakukan? Di dunia. Dan kapan lagi? Wa di'fal mamat, dan juga berlipat kali ganda selepas kematian. Tsumma la tajidu laka alaina nasira, kemudian kamu wahai Muhammad tidak akan mendapatkan seorang penolong pun dari kami untukmu.
Jadi kalau sudah condong kepada kesesatan, Allah tidak akan menolong. Bukan hanya Allah tak menolong, tetapi juga akan mendapatkan siksaan di dunia dan di akhirat. Ini ayat berarti peringatan. Jangan sampai condong kepada kesesatan. Jangan sampai. Apalagi sekarang ini dengan dunia media yang tanpa batas, internet, Facebook, Instagram, berkawan dengan siapa saja. Nah, boleh jadi bujuk rayu itu ada. Kemudian karena ilmu pula kurang, iman tak dijaga, akhirnya mulailah condong. Awal-awalnya mengatakan, semua agama ini sama lah. Nah, mana pula sama semua agama? Ayat Quran jelas, siapa yang mencari agama selain agama Islam tak akan diterima agama itu, dan dia nanti di hari akhirat termasuk orang yang merugi. Nah, apa ayatnya itu? Tahu ayatnya dalam Quran? Itu terjemahannya itu. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Karena agama yang diperakui di sisi Allah hanyalah agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Kan jelas itu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan kamu dalam keadaan beragama Islam. Nilai pokok yang paling utama dalam agama Islam itu adalah mentauhidkan Allah. Tiba-tiba mengatakan semua agama sama. Ini macam mana bisa sampai? Oh, rupanya ada bujuk rayu. Dia berteman di Facebook umpamanya, di mana-mana lagi, sehingga hilang keyakinannya itu. Na'udzubillah min dzalik. Ini peringatan dari Allah, akan mendapatkan hukuman di dunia dan akan mendapatkan hukuman selepas kematian, dan tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Bermakna akan sengsara di dunia, akan sengsara di akhirat. Wa in kadu, sesungguhnya la yastafizzunaka minal ard. Hampir-hampir saja mereka, wahai Muhammad, mendatangkan kegelisahan kepadamu, yaitu mendatangkan gangguan kepadamu di bumi, di negeri. Bumi yang dimasukkan adalah negeri Mekah. Liyukhrijuka minha, supaya mereka mengeluarkan kamu daripadanya. Mengeluarkan kamu maknanya mengusirmu dari kota Mekah. Hampir-hampir saja mereka mendatangkan kegelisahan. Ini terjadi atau tidak? Mendatangkan kegelisahan kepada Rasulullah di kota Mekah terjadi? Terjadi. Hampir-hampir saja mereka mendatangkan kegelisahan. Bukan hampir lagi, memang mereka membuat Rasulullah gelisah, menjadi terbeban, apalagi pada malam itu akan dibunuh. Nah, kemudian Rasulullah tidaklah diusir dengan umpamanya Rasulullah dilempari dengan batu umpamanya, kemudian dikejar umpamanya, tidak sampai seperti itu. Karena pada malam itu Rasulullah keluar dari kota Mekah dengan kemuliaan, karena mendapatkan karunia dari Allah. Mereka sudah mengepung rumah Rasul, mestinya mereka mendapati Rasul dan akan berhasil membunuh Rasul. Tetapi Rasulullah bisa keluar dari kepungan itu. Nah, Rasulullah dalam pengajian sirah mengambil segenggam pasir, kemudian melemparkannya ke angkasa, kemudian mata mereka yang tadinya melihat jadi tak bisa melihat. Wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan di depan mereka ada dinding penutup, di belakang mereka ada dinding penutup, jadi tak dapat melihat. Dan kami jadikan mata mereka tak bisa melihat apa-apa. Nah, Rasulullah keluar dari kepungan itu dengan selamat. Nah, jadi kalau disebut mereka mengusir Rasul, tidak juga, sebab Rasulullah keluar dengan selamat, dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena mereka sudah sampai ke tahap ingin membunuh Rasul di kota Mekah, maka Rasulullah berhijrah. Ini istilahnya berhijrah. Berhijrah meninggalkan kota Mekah dan berpindah ke kota Madinah. Kemudian
sunnatullah. Wa idzal la yalbathuna khilafaka illa qalila. Dan kalau begitu terjadi, kalau yang seperti itu berlaku, maka tidaklah mereka itu berdiam di kota Mekah itu khilafaka, sepeninggalmu wahai Muhammad, illa qalila, kecuali sebentar saja. Maka mereka akan mendapat hukuman. Apa hukumannya? Seperti yang kita sebut tadi, hukumannya yaitu mereka dapat terbunuh, yaitu pemimpin-pemimpin mereka dapat terbunuh dalam perang Badar, yang jaraknya antara Rasulullah berhijrah itu dengan perang Badar itu hanya lebih kurang 1 tahun lebih sedikit saja. Itulah dia sunnata man qad arsalna qablaka mir rusulina. Itulah dia sunnatullah. Sunnatullah, ketetapan Allah, aturan Allah yang tetap, yang telah kami utus rasul-rasul dari rasul-rasul kami sebelummu wahai Muhammad. Artinya sebelum ini sudah kami utus rasul-rasul, kemudian telah diberlakukan sunnatullah, yaitu setiap kaum yang mengusir rasul mereka, kalau rasul mereka itu sudah keluar dari negeri itu, maka negeri itu akan dihukum, dibinasakan oleh Allah dengan siksaannya. Berbagai macam siksaan berlaku ke atas kaum yang terdahulu. Dan begitu juga berlaku pada masa Rasulullah. Akhirnya Rasulullah pindah ke kota Madinah, maka dihukumlah, disiksalah penduduk kota Mekah itu. Dan apabila pada hari ini juga berlaku seperti itu, pun juga akan terjadi hal yang sama, yaitu kalau ada bangsa yang mengusir Rasul yang menyampaikan kebenaran, di tengah mereka, mereka usir yang menyampaikan kebenaran itu, yang menyampaikan kebenaran itu dijaga oleh Allah, dan yang mengusir itu akan dibinasakan oleh Allah. Bagaimana cara Allah membinasakan? Kapan Allah membinasakan? Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Wala tajidu li sunnatina tahwila, dan sekali-kali kamu tidak akan menjumpai wahai Muhammad sunnah kami itu, ketetapan kami itu tahwila, akan berubah. Artinya tetap seperti itu saja selama-lamanya. Maka dari 5 ayat yang kita pelajari ini, apa pelajaran yang berharga? Pelajaran yang berharga adalah jangan sampai berpaling dari Allah. Dengan kata lain, bergantunglah sepenuhnya kepada Allah. Maka nanti Allah tempat kita bergantung itu akan memelihara kita, akan menjaga kita, akan menolong kita. Berserah dirilah kepada Allah, karena sebenarnya yang menjalankan kehidupan kita, yang menguasai diri kita, dan yang menguasai musuh itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka tak perlu risau menghadapi musuh, karena musuh itu sendiri, sebanyak apapun mereka, sekuat apapun kekuatan mereka, sebenarnya yang menguasai diri mereka pun adalah Allah. Musuh itu nampaknya tak ada takutnya lah. Mana pula tak ada takutnya? Karena yang menciptakan rasa takut itu siapa? Dan yang meletakkannya ke dalam hati orang-orang yang memusuhi penyampai kebenaran itu siapa? Allah. Maka ada rasa takut itu, mereka saja yang tak menampakkannya. Sebenarnya rasa takut itu ada pada setiap hati orang-orang kafir, karena kekufuran mereka itu. Orang yang kufur itu sebenarnya adalah orang yang telah terkeluar dari sistem yang Allah telah jalankan di alam ini. Jadi ketika sistem yang dijalankan di alam itu dilanggar, dicemari, diganggu, dirusak, maka akan berakibat kepada kegelisahan, kepada ketakutan, dan sampai kepada putus asa. Maka tidak akan mungkin mendapatkan ketenangan dan kedamaian dalam hidup. Kita pula merasa tenang. Apa sebab? Sebab sebenarnya yang kita jalani dalam hidup itu adalah aturan tetap Allah yang dari dahulu seperti itu, yang tidak akan berubah sampai sekarang ini. Tinggal lagi sekarang ini sederhana sekali, yang perlu kita jaga iman yang ada dalam dada. Kemudian di dalam berusaha, umpamanya kewajiban yang kita lakukan adalah umpamanya menyampaikan kebenaran, maka dalam berusaha itu berserah diri kepada Allah,
bergantung sepenuhnya kepada Allah, maka insya Allah Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba yang sudah berserah diri dan bergantung kepadanya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.